Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hapsan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal SKD TU CPNS untuk persiapan menghadapi SKD kedinasan maupun tes CPNS tahun ini ya. Nah, di sini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan kemampuan verbal, khususnya tentang soal penalaran analitis. Soal penalaran analitis ini biasanya yang berhubungan dengan urutan ataupun pola duduk yang biasa muncul di soal-soal TIU ya. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, mungkin perlu saya berikan sedikit pengantar materi ya teman-teman semua untuk soal penalaran analitis ini. Jadi untuk penalaran analitis ini salah satu bentuk soal yang sering muncul itu adalah yang berkaitan dengan urutan ya. Biasanya seperti itu yang banyak meskipun juga tentang soal pola duduk juga yang banyak muncul. Nah, misalkan untuk yang urutan ya model seperti ini. Di sini saya membahasakan ya. Model perbandingan seringkali muncul bersamaan dengan model urutan ya. Nah, urutan yang terjadi di soal cerita ya, soal cerita biasanya memiliki kata kunci kurang dari, lebih dari, sama dengan, sama seperti, atau sama banyaknya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau mengerjakan soal seperti ini, bisa kita menggunakan bantuan seperti ini. Misalkan kalau ada redaksi kurang dari, kita ilustrasikan dengan tanda kurang dari seperti ini, ya, ataupun lebih dari. Sama saja kalau misalkan soalnya itu mendahului. Kalau mendahului itu biasanya kita menggunakan tanda panah ya, seperti itu. Nah, tanda sama dengan ya misalkan kata kunci sama dengan dan lainnya ya. Beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan urutan ya misalkan skor, peringkat pemenang, tercepat, terpandai, termahir, prioritas pengerjaan atau kunjungan dan sebagainya. Jadi biasanya soal-soalnya seperti ini modelnya. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal, tapi seperti biasa siapkan terlebih dahulu alat tulis karena di setiap slide teman-teman saya akan memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk menyimak terlebih dahulu soalnya. Ada durasi 10 detik untuk coba-coba dikerjakan. Kalau misalkan mau dicari jawabannya, di stop dulu videonya ya, kemudian dikerjakan ya. Baik, kita masuk ke soal nomor 1. Saya beri waktu 10 detik, silakan dikerjakan dulu ya. Ya, baik ya, waktu habis. Saya kira untuk nomor 1 ini mungkin masih relatif mudah ya, dan teman-teman semua sudah mendapatkan jawabannya. Nah, di sini soalnya Pak Ali menghemat biaya perjalanan dari kota A ke kota C. Rute perjalanan tersebut harus dilakukan dengan 2 kali penerbangan. Dari kota A ke kota B, kemudian kota B ke kota C. Tarif maskapai burung dari kota A ke kota B, coba kita lihat satu persatu ya. Untuk dari kota A ke kota B dulu ya, kita cek, coba saya ganti cintanya dulu. Oke. Nah, di sini dikatakan untuk kota A ke kota B itu tarif maskapai burung ini itu lebih mahal daripada maskapai rusa. Ini saya bisa tuliskan seperti ini. Ya, burung lebih mahal daripada rusa, ya. Nah, tetapi tidak melebihi tarif maskapai ular. Artinya bisa kita anggap bahwa untuk maskapai burung itu sama dengan maskapai ular, ya, seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan kurang dari ya, karena di redaksinya di sini tidak ada juga. Kan di sini dikatakan tidak melebihi tarif. Jadi kemungkinannya ya sama saja. Tarif maskapai burung dengan ular, ya. Oke. Nah, kemudian untuk kota B ke kota C, di situ dikatakan itu tarif maskapai ular kurang dari maskapai burung. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, oke. Nah, tetapi sama dengan tarif maskapai rusa. Jadi bisa kita tambahkan ular itu sama dengan rusa. Nah, jadi di sini ditanyakan maskapai yang dipilih Pak Ali dalam 2 penerbangan tersebut. Tentunya kita ambil yang paling murah ya. Untuk A ke kota B itu yang murah adalah tentunya rusa. Ya. Kemudian untuk kota B ke kota C yang murah itu adalah ular. Bisa sebenarnya rusa juga ya. Cuma di sini tidak ada. Harusnya kan di sini rusa dan rusa atau rusa dan ular. Jadi C jawabannya.
Ya, cuma di sini kan dibahasakan harus menggunakan maskapai yang berbeda gitu ya. Oke, saya kira jelas untuk nomor 1. Next, nomor 2. Silakan dipahami dulu soalnya ya. Ya, baik. Ini agak sedikit panjang soalnya ya. Tidak apa-apa, coba kita lihat. Untuk bisa terpilih menjadi pegawai teladang di sebuah pabrik mobil ya, seorang karyawan itu harus rajin bekerja berprestasi dan sudah bekerja minimal 5 tahun. Ini bagusnya teman-teman kalau kita rinci ya. Kita buatkan tabel seperti ini. Misalkan ada di sini yang rajin bekerja ya. Rajin kemudian ada berprestasi dan bekerja minimal 5 tahun. Bisa saya tuliskan seperti ini ya. Oke, ini saya buatkan dulu tabel seperti ini. Karena bagus kalau kita rinci teman-teman. Karena ini banyak pegawai dan masing-masing ini beda persyaratannya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat mulai dari Pak Harun ya. Pak Harun ini adalah satpam yang sangat disiplin, berarti rajin gitu ya. Ini di sini Pak Harun. Nah, ia baru bekerja 3 tahun, berarti tidak memenuhi untuk yang di sini. Tahun lalu, ia berhasil menangkap seorang pencuri. Ini bisa dianggap sebagai prestasinya, ya. Makanya kita centang yang di sini. Oke? Nah, Dewi adalah staf tata usaha yang sering pergi berbelanja. Berarti di sini Dewi tidak rajin, ya. Otomatis kalau tidak rajin berarti dia juga tidak berprestasi. Nah, meskipun sebenarnya dia sudah bekerja selama 7 tahun. Untuk ini dia memenuhi. Kemudian Pak Yanto bekerja di bagian produksi selama 6 tahun. Oke, Pak Yanto di sini. Nah, sering izin karena merasa kurang sehat. Ya, berarti di sini dia tidak rajin. Ini juga masih tanda tanya. Sebenarnya untuk Dewi juga tanda tanya ya seperti itu. Tidak apa-apa sudah terlanjur disilang. Sementara Yeni bekerja di bagian pemasaran. Penjualannya melebihi target. Jadi untuk Yeni di sini, ini Yanto ya. Ini Yeni. Dia rajin. Kemudian penjualannya melebihi target, ini termasuk prestasi dan telah bekerja selama 5 tahun. Memenuhi syarat juga ya. Endang sangat rajin masuk kerja ya. Ini Endang rajin. Kemudian dia karyawan tata usaha dan telah bekerja selama 4 tahun. Ini gagal, ini tanda tanya, tidak ada keterangan. Gelar pegawai teladan sebaiknya diberikan kepada siapa? Berarti kepada Yeni ya, karena Yeni ini memenuhi ketiga kriteria yaitu rajin, berprestasi, dan sudah bekerja minimal 5 tahun. Ya. Oke, jelas ya teman-teman untuk nomor 2. Lanjut, nomor 3 silakan. Ya, oke, waktu habis. Apa jawabannya di sini? Saya kira untuk nomor 3 ini agak relatif mudah juga soalnya. Ali lebih cermat daripada Budi, tetapi lebih ceroboh daripada Deni. Ini kita menggunakan yang tanda lebih dari atau kurang dari. Ya, Ali lebih cermat daripada Budi. Gitu ya. Tetapi lebih ceroboh daripada Deni. Artinya Deni ini lebih agak mendingan gitu ya. Jadi di sini saya tuliskan Ali ini kurang dari Deni. Karena Deni ini lebih ceroboh. Ali yang lebih ceroboh ya. Mardi lebih cermat daripada Deni. Berarti di sini saya tuliskan M lebih dari D. Nah, urutan dari yang paling cermat adalah yang mana? Bagus kalau kita samakan dulu arahnya gitu ya. Ini kita balik jadinya D, maaf. Ini saya hapus dulu. D lebih dari A. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita urutkan kira-kira mulai dari yang mana? Bisa kita mulai dari yang M ya. Kemudian M lebih dari D, kemudian D lebih dari A, dan A lebih dari B. Seperti itu. Jadi yang paling cermat itu mulai dari Mardi, ya. Kemudian Deni, Ali, dan Budi. Jawabannya adalah A. Oke, jelas ya? Saya kira teman-teman semua sudah 3 nomor benar. Oke, lanjut nomor 4. Silakan dikerjakan dulu. Ya, oke, waktu habis ya. Saya kira teman-teman semua sudah mendapatkan juga jawabannya. Ini juga termasuk soal yang relatif mudah. Coba kita lihat. Amri membeli baju dan sarung baru untuk lebaran. Ini kita rinci ya. Jadi Amri
Ini membeli, apa saya simbolkan di sini ya? Baju ya, B saja, dan sarung. Ya, seperti itu. S ini sarung. Kemudian Dodo. Oke, di sini Dodo ini membeli sarung. Kemudian sarung baru gitu ya. Ini tidak ada tanda bacanya. Kemudian Harun. Ya. Harun di sini itu membeli sama dengan Indra ditambah dengan sepatu. Saya tuliskan dulu sepatu ya, karena Indra ini belum ada. Agung membeli celana. Agung membeli celana, sarung, dan peci. Jadi sarung dengan peci ya. Oke. Kemudian sedangkan Indra ini itu membeli sama persis dengan Amri. Apa yang dibeli Amri? Yaitu baju dengan sarung. Berarti Harun tadi, karena dikatakan Harun ini sama dengan Indra, berarti ditambah di sini dengan B dan S, baju dengan sarung, ya. Nah, di sini pertanyaannya, di toko manakah dia membeli? Oh, bukan. Siapakah yang tidak membeli sarung baru? Yang tidak membeli di sini ada semua di sini sarungnya. Berarti jawabannya adalah tidak ada, ya. Tidak ada yang tidak membeli sarung, ya. Semuanya membeli. Oke, jelas ya. Nomor 5. Ya, silakan dikerjakan dulu. Ya, oke, waktu habis ya teman-teman semua. Ya, untuk nomor 5 ini saya kira untuk nomor 5 juga termasuk soal yang agak relatif mudah ya. Dan saya yakin teman-teman semua sudah mendapatkan jawabannya. Coba kita lihat. Anto berlari lebih cepat daripada Indra ya. Kita tuliskan lagi seperti ini. Anto ini lebih cepat daripada Indra. Kemudian kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Nah, kakak di sini kita menggunakan tanda kurang dari ya. Di sini Ivan. Kemudian Ivan ini berlari lebih lambat. Jadi Ivan lebih lambat daripada Rino. Kemudian Indra berlari lebih cepat daripada Rino. Indra di sini lebih cepat daripada Rino. Nah, urutan yang benar mulai dari yang terlambat adalah ini bagus kalau kita samakan lagi ya, arahnya. Kita ubah saja, misalkan ini kita ubah seperti ini modelnya. Indra ini lebih lambat daripada Anto ya. Kemudian ini juga kita ubah yang paling bawah, yaitu Rino ya, lebih lambat daripada Indra. Nah, sekarang kita tinggal tulis ya, mulai dari yang paling lambat. Sepertinya yang paling lambat di sini adalah K. K ini kakak. Ini lebih lambat daripada Ivan. Kemudian Ivan ini lebih lambat ya daripada Rino ya. Kemudian Rino ini lebih lambat daripada Ivan ya. Daripada Indra maksudnya. Dan Indra di sini lebih lambat daripada Anto. Jadi yang paling lambat di sini mulai dari kakak, Ivan, Rino, Indra dengan Anto. Jawabannya E ya. Oke, saya kira jelas ya untuk nomor 5 ini. Baik, nah ini sedikit promosi teman-teman semua. Kalau misalkan mau memperdalam khusus TIU, ini harganya 68.000 ya. Bisa teman-teman lihat di toko Shopee Ruang Tentor. Linknya bisa diakses di deskripsi video yang ada di bawah video ini ya. Boleh dipesan teman-teman semua kalau misalkan mau memperdalam khusus TIU ya. Oke, lanjut dulu. Nomor 6, silakan dikerjakan dulu. Baik ya, waktu habis. Apa jawabannya di sini teman-teman semua? Nah, ini yang soal yang berkaitan dengan pola duduk ya. Coba kita lihat sama-sama. Nah, di sini soalnya 8 orang A, B, C, D, F, G, H sedang belajar bersama dengan menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan. Coba saya ilustrasikan dulu ya. Saya menggambar seperti ini. Oke. Nah, ini anggaplah meja persegi panjangnya. Nah, E dan G duduk di kursi ujung meja pada sisi yang sama ya. Berarti saya bisa tuliskan di sini E di sini adalah G ya. Nah, kemudian C ini duduk berseberangan dengan A dan F
D duduk di ujung meja tepat di hadapan E. Berarti di sini adalah D ya. Kemudian H duduk tepat di sebelah B jika G dan H adalah tepat berhadapan. Berarti di sini H, coba di sini kan dikatakan H duduk tepat di sebelahnya B. Berarti di sini B gitu ya. Nah, berarti yang duduk di sebelah D ini siapa? Tinggal satu kursi di sini. Nah, kalau kita lihat berarti di sini kan dikatakan C ini duduk berseberangan dengan A dan F, ya. Berarti tidak mungkin di sini C itu tidak mungkin duduk di sejajarnya yang di sini, tidak mungkin. Kalau seandainya C di sini, berarti A dan F kalau begitu di sini. Dan ini kan tidak mungkin ya, karena di sini dikatakan 4 kursi yang saling berhadapan. Berarti untuk kemungkinan ini salah. Jadi kalau begitu ya pastilah C di sini. Ya, kemudian A dan F ada di posisi sebelahnya, di hadapannya. Seperti itu. Berarti yang duduk di sebelah D ini adalah C, ya. Jawabannya ya C, cinta tidak pernah salah, ya. Oke. Next, untuk soal ini teman-teman semua coba-coba dikerjakan ya. Saya jadikan ini oleh-oleh, bisa didiskusikan ya dengan teman-temannya dan kirimkan jawabannya di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Nanti pada kesempatan berikutnya saya akan bahas ya teman-teman semua. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian semua bisa lulus tes pada tes tahun ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.